ASICS token sudah turun sampai 45% dalam 24 jam terakhir dan sudah turun sampai 61% dari titik tertingginya. Semakin banyak orang-orang awam menjadi khawatir kehilangan uang mereka. Apakah ASICS token masih layak untuk diinvestasikan? Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang ASICS token ya. Token yang sedang viral saat ini karena dirilis oleh artis Anang Hermansyah dan juga sedang dipump abis-abisannya di channel YouTube-nya The Hermansyah A6 sampai dibikin tutorialnya nih cara membeli ASICS token. Nah, pertanyaannya, apakah ASICS token bisa dibeli oleh khalayak umum? Nah, di sini akan kita bahas Sobat Investor. Untuk kali ini kita akan membahas tentang update berita terbaru ya. Untuk proyeknya akan saya bahas di video mendatang karena menurut saya sekarang lebih penting untuk memberitahukan perkembangan terbaru mengenai ASICS token. Yaitu ada berita terbaru dari CNBC Indonesia. Ini berita tanggal 10 Februari tahun 2022. Bapepti larang token ASICS Anang Hermansyah diperdagangkan. Ini jelas ya. Udah sangat jelas di sini bahwa token ASICS masih belum memenuhi persyaratan untuk bisa diperdagangkan sebagai aset kripto di Indonesia karena masih belum termasuk dalam 229 aset kripto yang tertuang dalam peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. Kalau menurut saya ini seharusnya peraturannya terus diupdate ya karena semakin kesini kan token atau koin juga semakin banyak dan banyak yang rilis baru juga. Jadi kalau pegangannya peraturan tahun 2020 itu seharusnya memang udah diperbarui lagi karena udah terlalu banyak juga koin-koin baru baik lokal maupun internasional yang sudah rilis. Tapi biar gimana pun tetap ya, karena kita pedomannya masih peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020 artinya aset ASICS masih belum bisa diperdagangkan. Dan lagi ada berita dari suara.com, Anang Hermansyah dikritik gegara cara promosi token kripto ASICS yang dinilai kurang tepat, yaitu dengan cara menggandeng artis-artis ya. Ada berita ini viral juga yang dimana Judika membeli 1 miliar token ASICS yang disinyalir bukan beli tapi dikirimkan karena ternyata saldo BNB-nya 0, artinya memang tidak bisa digunakan untuk membeli token ya, karena token ASICS sekarang berada di jaringannya Binance Smart Chain yang mana untuk membeli token ASICS diperlukan gas fee dan gas fee-nya itu harus dibayar dalam bentuk koin BNB. Jadi nggak mungkin bisa beli token ASICS kalau saldo BNB-nya 0 Sobat Investor. Dan juga banyak artis-artis yang lain yang menurut saya masih belum terlalu familiar dengan kripto, tapi ternyata tiba-tiba mereka membeli token ASICS. Mereka kan bagaimanapun adalah artis yang punya pengikut. Dan ketika mereka membeli token ASICS dan dipromosikan seperti itu, akan banyak orang-orang awam yang akan ikut membeli token ASICS. Dan ketika pengetahuan mereka tentang kripto masih sangat awam, mereka akan kaget ya. Dan di CoinMarketCap banyak yang kaget ketika harga token ASICS itu turun sampai 45%-nya dalam satu hari saja. Dan ini contoh-contohnya, ada yang deposit 20 juta dan sekarang sisa 10 juta. Ini kelihatan sekali ini adalah orang yang masih baru ya di dunia kripto, jadi belum terbiasa dengan fluktuasinya. Jadi kaget ketika dia membeli token ASICS harga 20 juta, tapi sekarang harganya adalah 10 juta. Ya wajar, karena memang fluktuasi token ASICS yang masih sangat baru dan market capitalnya juga masih sangat kecil, membuat token ASICS itu masih sangat-sangat volatil. Dan ketika aset sevolatil itu dibeli oleh orang awam dengan duit yang sudah susah payah mereka dapatkan dari pekerjaan harian mereka atau pekerjaan utama mereka, terus tiba-tiba turun sampai 50%, ya wajar saja mereka kaget Sobat Investor. Ini dari suara.com juga mengenal ASICS token kripto milik Anang Hermansyah. Dan memang di sini Anang Hermansyah itu menjabat sebagai President Commissioner untuk tim ASICS token. Ini akan kita bahas lebih lanjut di video berikutnya. Jadi memang Anang itu menduduki jabatan yang sangat penting di tim developer ASICS ya sebagai President Commissioner Sobat Investor. Nah, menurut saya sangat kurang tepat kalau tiba-tiba masyarakat awam langsung diminta untuk membeli koin dengan market capital yang sangat kecil seperti ini karena fluktuasinya masih sangat besar. Sebenarnya kalau ingin memperkenalkan kripto ke masyarakat Indonesia seharusnya dimulai dengan koin-koin besar terlebih dahulu. Contohnya seperti Bitcoin yang jauh lebih stabil. Padahal kalau saya bilang stabil pun ya, Bitcoin ataupun BNB juga fluktuasinya masih cukup volatil dibandingkan dengan aset deposito atau aset investasi yang lain. Bayangkan, Bitcoin yang memiliki market capital terbesar saja masih volatil. Ini apalagi ASICS yang market capitalnya masih sangat kecil, yaitu hanya sebesar 36 juta dolar saja. Lanjut pembahasannya, dalam satu hari terakhir sudah turun sampai 45% Sobat Investor.
Dan dalam 7 hari terakhir ini sempat mencapai titik tertingginya di sekitar tanggal 7 Februari, kemudian terus turunnya. Ini tipikal token-token karya anak bangsa. Kita contohkan saja seperti TKO, coba kita searching ya. TKO adalah token yang dikeluarkan oleh toko kripto, dan toko kripto adalah salah satu exchange terbesar di Indonesia. Nah, bayangkan exchange terbesar di Indonesia saja yang jelas-jelas sudah memiliki investor tetap dengan jumlah yang cukup banyak, ketika mereka mengeluarkan token, nasib tokennya tuh seperti ini Sobat Investor. Jadi sudah turun sebesar 82% dari titik tertingginya. Token anak bangsa yang lainnya yaitu QR Kita Token itu juga terus turun ya, bahkan sampai titik yang nggak main-main turunnya Sobat Investor. Nih kita lihat. Sejak dirilis QR Kita Token sudah turun sampai 99%. Saya berharap semoga nggak terjadi ya. Tapi kalau seandainya nasib ASIX Token itu seperti QR Kita Token yang sampai turun di atas 90%, apa yang akan terjadi dengan masyarakat awam yang sekarang ikut-ikutan membeli token ASIX Sobat Investor? Ini contohnya ya, ada yang masuk 20 juta, kemudian kaget sisanya cuma 10 juta. Ada lagi yang membeli sampai 300 juta, kemudian sekarang jadi 150 juta. Ada lagi yang duit gue udah masuk 17 juta, sekarang tinggal 534 ribu. Ini sepertinya orang-orang yang membeli di pucuk ya. Membeli di sini, kemudian dijual sekarang, tentu saja harganya sedang turun sangat dalam Sobat Investor. Dan banyak sekali ya yang lain-lainnya. Ada yang bilang begini juga, saya kenal kripto dari tahun 2017, pesan saya jangan beli token seperti ini. Dan memang token ini menurut saya juga masih sangat volatile ya. Bukan berarti saya merekomendasikan untuk tidak membeli ya, karena untuk beli dan jual itu sepenuhnya adalah keputusan dari sobat semua. Tapi di sini saya memberitahukan pandangan saya bahwa ASIX token itu adalah token yang masih sangat awal dan resikonya itu masih sangat tinggi Sobat Investor. Jadi menurut saya bagi yang mau beli silakan tunggu saja beberapa waktu sampai kira-kira bearishnya mentok ya, karena ini sedang bearish sekali. Ini dalam satu hari turun sampai 47% sekarang. Tadi 45%, sekarang udah 47% turunnya, turun terus ya. Ini kemungkinan akan terus turun dan kita nggak akan tahu sampai sedalam apa. Semoga aja nasibnya nggak sampai seperti QR Kita Token yang sampai melantai seperti ini Sobat Investor. Kalau saya sendiri, saya sejujurnya menjauhi token-token seperti ini Sobat Investor. Terlepas dari proyeknya yang sangat bagus dan dikeluarkan oleh Anang Hermansyah sekalipun. Oke, jadi itu dulu pendapat saya mengenai ASIX Token. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli ASIX Token atau termasuk orang yang menjauhi ASIX Token? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request token atau koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya. Keputusan untuk membeli dan menjual adalah tetap ada di tangan kalian semua. Mohon untuk lakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual token atau koin apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.